Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai nilai perusahaan itu pada perusahaannya itu adalah perusahaan non-cyclical. Tahunnya itu adalah 2018 hingga 2022. Di sini adalah semua perusahaan consumer non-cyclical. Nah, ini ada kisaran berapa ini? 113 perusahaan. Oke, nilai perusahaan itu bisa diukur dengan PBV atau Price Book Value dan Tobin Skew. Nah, di sini ada dua pengukuran, yaitu PBV dan Tobin Skew. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk PBV. Nah, PBB di sini tahun 2018 hingga tahun 2022. Jadi ini semua itu perusahaan consumer non cyclicalnya itu dihitung PBV semua. Nah, ini kalau sudah dihitung semuanya, yang biru ini berarti dia itu perusahaannya nggak ada, dia tidak mempublikasikan laporan keuangan, sedangkan yang hijau itu adalah perusahaan belum IPO pada periode tahun tersebut. Nah, yang kuning ini berarti adalah perusahaan itu menggunakan mata uang dolar, jadi bisa dikonversikan ke rupiah dulu atau dikalikan 1 dolar itu berapa rupiah. Misalkan kalau 2022 itu kisaran di 15.000 sekian. Oke, kalau sudah dicari, nah ini teman-teman bisa lihat untuk harga saham, teman-teman bisa cari di bagian Yahoo Finance. Sedangkan total ekuitas dan jumlah saham beredar itu teman-teman bisa lihat di laporan keuangan. Kalau sudah masuk atau mencari total ekuitas dan jumlah saham beredar, teman-teman bisa langsung mencari nilai buku. Nilai buku itu adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Oke, habis itu teman-teman bisa masukkan ke rumus PBV-nya. Jadi PBV atau Price Book Value itu adalah harga saham dibagi dengan nilai bukunya. Nah, kalau sudah ketemu BPV ini, eh PBV ini dari 113 perusahaan, teman-teman bisa dibuat nilai rata-ratanya kayak gini nih. Oke. Nah, ini kalau sudah ketemu PBV dari 2018 hingga 2022, kalau sudah ketemu, nanti teman-teman bisa dibuat grafik kayak gini. Nah, ini biasanya digunakan teman-teman untuk mencari latar belakang bagaimana nilai perusahaan yang diukur PBV pada periode tahun 2018 hingga dari 2022. Jadi, grafiknya itu bagaimana? Nah, setelah kita cari PBV, sekarang saya akan memperlihatkan Tobin Skew-nya. Nah, ini Tobin Skew. Tobin Skew itu tidak jauh dari PBV, indikatornya harga saham, jumlah saham beredar. Nah, ini perbedaannya itu adalah di total hutang dan total aset. Jadi, kalau Tobin Skew pakainya total hutang sama total aset. Oke, ini harga saham teman-teman tetap cari di Yahoo Finance. Jumlah saham beredar, total hutang sama total aset, teman-teman mencarinya tetap di laporan keuangan. Laporan keuangannya cari yang laporan keuangan yang telah diaudit tahunan. Nah, kalau teman-teman sudah mencari ketemu harga saham dan jumlah saham beredar, teman-teman bisa mencari kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar itu jumlah saham beredar dikalikan harga saham. Nah, ini sudah ketemu kapitalisasi pasar. Nah, nanti ada total hutang sama total aset. Untuk Tobinsky sendiri berarti kapitalisasi pasar ditambah hutang, total hutang, terus dibagi dengan total aset. Nanti ketemu Tobinsky. Nah, kalau sudah ketemu Tobinsky seperti ini, teman-teman bisa lanjut cari rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya nih. Kalau sudah ketemu rata-ratanya seperti ini, nanti bisa dibuat grafik. Jadi grafiknya beda ya. Tahun 2018 hingga 2022 itu bentuknya seperti ini. Kalau
BBV bentuknya naik. Nanti teman-teman bisa cari lebih baik mana menggunakan BBV atau menggunakan Tobin-Skew. Kalau PBV di akhir tahun peningkatan, kalau Tobin-Skew di akhir tahun mengalami penurunan. Demikian teman-teman sudah saya share bagaimana mencari nilai perusahaan pada perusahaan consumer non-cyclical tahun 2018 hingga tahun 2022. Apabila teman-teman berminat untuk mencari data tersebut, teman-teman bisa hubungi di DM Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.